Tapi akhirnya kami ketahuan dan akhirnya ditangkap dan dipenjara. Penjara. SBC dengan tanda kutip itu dikenal dengan serikat buruh yang radikal. Betul. Ada nggak niat untuk itu, Bang? Maju di presiden KSBC nantinya? Enggak. Kita harus hormati itu. Berkomunikasi dengan pemerintah itu penting. Tapi bukan berarti kita semua engage dengan pemerintah kan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bertemu di YouTube Media KPOR Jakarta. Hari ini menjadi hari yang istimewa buat kita, tentunya kawan-kawan buruh, khususnya anggota KSBC di seluruh Indonesia. Kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu senior di Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia yang dulu mungkin kita tahu SBSI, yaitu Bang Rizwan Lubis. Beliau adalah Ketua Umum Federasi Pertambangan dan Energi. Selamat siang, Bang. Siang. Terima kasih untuk waktunya. Nah, hari ini kita coba bincang-bincang, Bang, terkait KSBC secara umum dan khususnya adalah FPE. Artinya mungkin banyak kawan-kawan di luar sana yang ingin tahu lebih dalam FPE itu seperti apa. Walaupun mungkin secara umum anggota-anggota kita sudah tahu, tetapi tentu butuh juga semacam pencerahan atau penjelasan dari Abang. Apa sih yang dimaksud dengan Federasi Pertambangan dan Energi itu? Ya, kata gini. Yang pertama, Bang, seperti tadi di awal saya hantar, mudah-mudahan tidak salah bahwa Abang sudah cukup lama sebetulnya menjadi bagian dari SBSI. Sejak kapan sih, Bang, menjadi bagian dari SBSI? 92. Dari 92. Ya. Artinya seperti kita tahu, ketika sejarah terbentuknya Serikat Buruh Independen, Abang sudah menjadi bagian dari SBSI ya? Iya. Waktu itu mulai dari apa, Bang? Bisa cerita nggak, Bang? Iya, dulunya saya itu jadi anggota sebelum ada SBC. Jadi sebelum ada SBC saya sudah aktivis buruh melalui sebuah NGO yang ada di Medan. Selanjutnya bersama senior saya Amos Italobanua, beliau naik menjadi pengurus PUK sebelum ada SBC. Saya menjadi sekretaris PUK. Lalu tahun 92 kami mengkoordinir pemogokan di pabrik lain, itu masih menggunakan NGO karena kami ingin di tempat yang lain itu kondisi kesejahteraannya sama baiknya di tempat kami kerja, sama seperti tempat kami kerja, karena di tempat kami kerja itu sudah ada perjanjian kerja bersama. Tahun 89, 92 itu sudah ada, kondisi kesejahteraannya sudah lebih bagus. Tapi di tempat lain itu di kawasan industri Medan itu kondisinya jelek sekali. Sehingga akhirnya kami ikut membantu kawan-kawan buruh di sana. Tapi akhirnya kami ketahuan dan akhirnya ditangkap dan dipenjara karena itu oleh Kodim, Bakortanasda, dan ya itulah siksaan pertama di sana. Setelah itu di PHK. Udah setelah penjara PHK. Di PHK. Akhirnya kami keluar dari pengurus PUK. Tapi ketika 92 terbentuk SBC, akhirnya senior saya Amosi menjadi ketua cabang, saya menjadi sekretaris cabang. Selanjutnya beliau menjadi koordinator wilayah, saya ketua cabang. Beliau pindah ke Jakarta menjadi DPP KSBC, waktu itu saya menjadi koordinator wilayah sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Ya, artinya kan gini, kalau tadi Ngila ceritakannya sebetulnya ini berangkat dari solidaritas sebetulnya awalnya, Bang, ya. Bahwa tadi dikatakan sebetulnya di tempat kita sudah cukup baik, ya kan? Tetapi atas dasar kepedulian, ya memang itulah marwah daripada para pengurus serikat buruh, bahwa terkadang satu sisi kita harus melupakan kepentingan kita demi kepentingan orang lain, dan pada akhirnya harus terpenjara dan ter-PHK. Jadi kan kalau boleh dibilang kan nggak imbang sebetulnya. Kita baik kok kan gitu kan, kenapa kita harus mengalami hal seperti itu? Tapi itulah ada dari kepedulian tadi, Bang, ya. Jadi gini, Bang, artinya sampai saat ini Abang masih menjadi bagian dari KSBC, yang SBC pada akhirnya berubah menjadi KSBSI. Ya kan, lalu apakah memang dari awal Abang sudah di Federasi Pertambangan Energi? Iya, jadi waktu itu tahun 2000 saya pindah ke Jakarta. Kalau awal sekali background saya itu di furnitur ya, mebel. Jadi saya kerja di perusahaan mebel, perusahaan asing di Medan.
Tapi begitu pindah ke Jakarta, saya ditawari jadi sekretaris wilayah Kalimantan dan Sulawesi waktu itu 2000 sampai 2004. Nah, ketika saya tiba di sini, saya ditawari juga menjadi ketua MIG, Media Informasi dan Grafika ya. Grafika waktu itu. Tapi ada teman, salah seorang teman yang sudah tahu sepak terjang saya, melarang saya untuk masuk ke situ dan menarik saya untuk bergabung di EPE. Oh, nah, siap. Menurut saya memang EPE tantangannya agak lebih besar ketimbang yang lain MIG ya. Jadi tantangan, saya suka dengan tantangan sehingga akhirnya waktu itu saya terima tantangan itu dan bergabung di EPE. Energi, Pertamina Energi. Ya kalau kan gini Bang, artinya ya kita tidak dalam arti membeda-bedakan sih ya, kalau kita bicara DKI Jakarta dan daerah penunjang kan pertambangan energi kan bukan sesuatu hal yang kayak biasa kan gitu kan, karena jarang sekali. Tapi kita tahu bahwa saat ini EPE itu menjadi sebuah federasi besar lah di KSBSI dari 10 federasi kan itu kan, yang saya tahu nih bahwa di luar daripada DKI Jakarta ini cukup besar. Ya kan, bahkan kalau ya mohon maaf nih Bang, kalau salah nanti tolong koreksi, maka dalam hal finansial dan segala macam, kalau saya lihat nih dan yang saya tahu cukup kuat kondisinya ini, karena ada beberapa perusahaan besar yang menjadi bagian dari KSBSI atau anggota KSBSI kan gitu kan. Nah, jadi gini Bang, kalau di tantangan terbesar kalau kata gini di daerah-daerah itu kan FP itu kan pertambangan nih Bang. Artinya ada kekhususan dalam sektor nih kan. Kalau kayak di Gartek misalnya perusahaan-perusahaan biasa lah, atau kami di hotel di Kami Parho. Tapi kan ini cukup ini karena bicara wilayah luar biasanya kan pertambangan ini Bang. Ada nggak sih Bang tantangan khusus dalam menangani persoalan-persoalan industri di pertambangan ini? Iya, sebenarnya saya mau jelaskan dulu bahwa memang sampai saat ini EPE adalah pembayar iuran terbesar ya sampai 2000. Tadi nggak enak saya mau ngomong gitu Bang. 21. Tapi itu saya tahu. Dari 10 federasi EPE adalah pembayar iuran terbesar. Kami berharap itu masih bisa terus kami pertahankan walaupun itu agak berat. Yang kedua, memang ada tantangan tersendiri ya. Kalau dulu kan sebenarnya SBSI dengan tanda kutip itu dikenal dengan serikat buruh yang radikal. Betul. Terlalu keras. Saya sendiri juga memang belajarnya belajar yang keras gitu. Nah, ketika pertama sekali datang ke Jakarta, lalu mengkoordinir kawan-kawan di pertambangan, senang dengan keras-keras gitu. Tapi pengalaman juga mengajarkan kekerasan yang kita gunakan, gaya-gaya yang selama ini kita gunakan, korbannya lebih banyak daripada untungnya. Sehingga akhirnya kita mencoba pola baru. Kenapa nggak kita coba dengan dialog? Sosial dialog, Kenapa misalnya dulu saya berkali-kali masuk penjara? Itu karena apa? Karena selalu membuat buruh melakukan pemogokan. Kenapa pemogokan itu terjadi? Karena ketika itu pemerintah dan pengusaha itu tertutup pintunya untuk dialog dengan kita. Itu sebabnya kita melakukan gerakan-gerakan yang radikal. Nah, di era reformasi ini, terutama pengusaha sebenarnya welcome dengan dialog. Sepanjang kita bisa membangun komunikasi dengan mereka. Nah, itu kita coba di hampir di banyak tempat itu kita cukup berhasil. Di Papua misalnya, khususnya di Timika itu kita sangat sukses menurut saya, walaupun mungkin berkali-kali kita coba di kunjungan pertama pengusahanya tidak mau, kita coba kunjungan kedua, dan akhirnya mereka welcome dengan kehadiran serikat kita dan sangat membantu sekali gitu. Terus di Morowali juga seperti itu. Ketika pertama kali kita masuk Morowali, kita buat surat resmi, mereka jawab resmi, tidak mau menerima kehadiran kita. Jadi surat-suratan doang Bang ya? Iya. Nah, sampai saya bilang ketika kami datang ke sana, kita bilang oke, kita mau ketemu nih dengan manajemen. Mereka bilang kami nggak punya tempat untuk bertemu dengan pimpinan pusat. Kita bilang oke, kita ketemu di rumah makan. Kita yang bayarin, serikat buruh yang bayarin. Pengusahanya juga nggak mau juga. Itu kunjungan pertama. Tapi kita coba lagi. Nah, di kunjungan berikutnya kita sudah dilayani. Oke, kami welcome dengan serikat buruh. Kami mau menerima kalian. Dan dari banyak serikat buruh yang ada di Morowali, kita itu masih lebih yang paling dihormati oleh pengusaha karena kita mau dialog gitu. Ketika misalnya ada sesuatu yang menurut kita itu jelek, itu kita ingatkan ke perusahaannya, ini tolong diperbaiki. Kadang-kadang kita harus sedikit keras juga mengancam, tapi kita upayakan dialog menjadi jalan utama untuk menyelesaikan
persoalan. Di banyak tempat kita lumayan cukup bagus dengan dialog sosial yang kita lakukan antara serikat buruh dengan manajemen. Ya, karena memang ya pada dasarnya kan hidup itu dinamis ya Bang ya. Iya. Dan pada akhirnya kita dipaksa memang Iya. untuk mau merubah karakter atau gaya yang dulu ya kan. Iya, Ya iya. bayangkan dari 92 kan gitu kan. Kalau Abang nggak berhasil merubah gaya itu ya nggak mungkin sebesar ini karena Iya. kan benturan terus. Iya. Iya kan tadi Abang bilang bahwa ketika kita bicara radikal juga korbannya lebih banyak. Iya. Ada keberhasilan tetapi memang konsekuensinya korbannya banyak kan. Iya, saya betul-betul punya pengalaman berharga ya ketika di Medan memimpin. Dulu setiap hari saya bisa memimpin mogok di Medan. Tapi walaupun ada hasil yang kita capai, tapi korban selalu berjatuhan. Jadi memang itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita sehingga di periode berikutnya kita bisa lebih bagus lagi membawa organisasi ini. Walaupun tidak semuanya berjalan mulus ya. Di 1-2 tempat pasti adalah kendala. Persoalan juga Bang ya. Iya. Gini Bang, kalau anggota FE ini kan perusahaan-perusahaan atau kita bicara tambang dan energi kan cukup besar ya Bang ya. Iya. Berarti perusahaan besar kan gitu kan. Sekarang ada di berapa wilayah sih Bang kalau Indonesia FPI ini dan punya cabang berapa Bang? Kita punya 15 cabang. 15 cabang. Iya, jadi kita memang kalau misalnya cabangnya sudah tidak efektif, sudah tidak memenuhi persyaratan untuk sebuah cabang, maka itu kita bekukan. Jadi kita tidak mau klaim-klaim sekian puluh ribu anggota, tapi ternyata realnya nggak ada. Saya kaget gitu loh Bang, cuma 15 cabang. Iya, hanya 15 cabang. Saat ini kita bicara 20, 30 kan gitu kan? Kita nggak klaim banyak, memang realnya segitu. Betul. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun cabang itu nggak pernah bayar iuran, kita bekukan. Baru saya tahu ini Bang, serius. Ya, baru saya tahu ini kalau FE ternyata hanya 15. Ya. Tetapi dengan pencapaian tadi, kekuatan secara finansial tadi, artinya memang ada keseriusan dan ketegasan dalam hal mengelola cabang-cabang ini Bang ya. Ya. Percuma klaim banyak, tapi faktanya nggak sesuai kan gitu. Ya, ya keren lah Bang untuk itu. Nah Bang, kalau saya dengarkan FE mau kongres nih Bang. Iya. Ya memang sempat tertunda lah karena pandemi ini Bang ya. Iya. Artinya kan kita tahu dalam organisasi KSBSI baik tingkat DEN maupun federasi kan kongres ini pengambil keputusan tertinggi nih. Iya. Yang pastinya pemilihan ketua umum dan sekretaris jenderal dan perangkat-perangkat kan gitu Bang. Abang sudah ke periode keberapa ini Bang? Periode kedua. Kedua. Iya. Iya. Artinya masih ada nggak kesempatan untuk nanti masih naik lagi atau seperti apa Bang? Iya, memang agak ada perdebatan ya, perdebatan kecil di anggaran dasar. Anggaran rumah tangga ya. Anggaran rumah tangga. Tapi itu nanti dikembalikan aja lah ke Kongres. Aku sih berharap yang terbaik lah buat organisasi apapun itu putusannya. Ya jalanlah. Kalau misalnya bilang ya udahlah senior pensiun katanya, udah pensiun. Toh semua untuk organisasi bukan untuk pribadi Bang ya. Tapi ketika memang organisasi kita bicara organisasi lebih mengedepankan kepentingan organisasi ya ADRT kan kita yang buat. Artinya sepanjang ya kan mayoritas menyepakati kan gitu Bang ya. Kapan Bang rencana kongresnya Bang? 10-13 November. 10 sampai 13 November di Jakarta Bang ya. Di Merkur Ancol Jakarta. Merkur Ancol. Hotel elit tuh Bang. Katanya. Saya juga pengen nginep di sana nggak nyampe Bang. Karena kan kita taunya kalau federasi kan ya karena saya tahu Merkur itu memang tempat yang cukup bagus lah, cukup memadai, cukup ya level middle high ke atas lah ya. Ya artinya ya tapi sebelum itu saya ucapkan selamat juga, mudah-mudahan lancar, tidak terjadi lagi kendala seperti kemarin-kemarin kan Bang ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, mungkin tapi harus jujur nih jawabnya Bang. Iya kan? Artinya kan pencapaian jabatan bukan dalam arti negatif ya, positif ya. Karena kita tahu jabatan dalam organisasi itu tidak hanya berbicara kepentingan pribadi, tetapi juga memang tujuannya untuk bagaimana anggota kan gitu kan. Ketika sudah menjadi ketua DPP, artinya kan harus ada tangga lagi berikutnya. Kan gitu kan Bang? Ya kan nggak boleh hanya mentok di DPP, karena kita punya sebuah konfederasi kan gitu kan. Nah, kita 2024 atau 25 sih Bang Kongres KSBSI? Kita anggaplah 2024. 25 lah misalnya, kan gitu kan. Nah, artinya kan gini, saya yakin ketika menjadi tampuk pimpinan di konfederasi, salah satu tolak ukurnya adalah kemampuan membangun organisasi federasinya. Itu sudah pasti. Iya kan? Karena akan gagal lah saya anggap ketika seorang presiden KSBSI bukan berasal dari federasi yang mampu membangun federasinya. Artinya dengan pencapaian sekarang, pengalaman Abang dari 92 kan gitu kan. Artinya sesuatu hal yang sangat rasional ketika katakan ada target menjadi
presiden KSBC lah atau sekjen Bang. Dalam gambaran Abang kayak sekarang nih, dan kita masih berangan-angan nih 2025 Bang. Ya kan mudah-mudahan nggak ada COVID lagi, diundur lagi nanti kan gitu. Ada nggak niat untuk itu Bang? Maju di presiden KSBC nantinya? Secara pribadi enggak. Secara pribadi enggak? Secara pribadi enggak. Tapi kalau misalnya EPE bilang harus maju, itu yang susah untuk ditolak. Jadi dulu juga ketika kenapa kemarin maju jadi calon presiden sebenarnya, walaupun gagal majunya ya karena 2019 itu ya, Bang ya? karena membaca situasi ada A B C D sampai Z, kita akhirnya putuskan udah deh nggak usah maju. Ya itu putusan organisasi. Bukan putusan pribadi atau ambisi pribadi. Iya. Begitu juga nanti di 2024, kalau nggak salah 2024 ya. Kalau 2026 berarti kau rencanakan COVID lagi, sehingga akhirnya ditunda. 2024 lah ya. Ya, itu juga kembali ke keputusan organisasi. Kalau misalnya organisasi bilang, oke, kita maju, tapi kalau misalnya organisasi bilang, udah deh, kita di sini aja, kita kekurangan orang atau apa alasan yang lain, ya kita harus hormati itu. Jadi kalau ditanya kepentingan pribadi, enggak. Dari dulu sebenarnya 2012 saya sudah nyatakan mau mundur dari serikat, tapi waktu itu kawan-kawan bilang, udahlah pimpinlah ini. Akhirnya semangat lagi mimpin organisasi ini. Jadi seperti itu. Kalau ditanya kepentingan pribadi, enggak ya. Ada beberapa poin lagi nih Bang, nggak banyak-banyak lagi sih. Artinya gini, Abang dari awal membangun KSBC ini, yang Abang lihat Bang sekarang pergerakan KSBC ini kayak gimana sih Bang? Iya, ada dinamika baru sebenarnya. Sebentar Bang, sebelum itu kan warna kita ini apa sih, pendapat Abang sebagai senior nih kan gitu kan? Karena gini, kita tidak bisa lepas dari penilaian politik di luar sana. Ada konfederasi yang begini ngambil warna ini, ada yang warnanya begini kan gitu kan. Nah, artinya sebagai orang KSBC, sebagai senior KSBC, Abang melihat KSBC ini nggak dalam arti menilai presiden jelek, memimpin sekjen, enggak. Tetapi saya mau lihat organisasinya Bang. Iya, sebenarnya ada apa namanya ya, beberapa perbaikan di organisasi ini terlihat. Misalnya publikasi cukup bagus itu ya. Siap. Kita lihat ya. Terus ada semangat baru yang kelihatan cukup tinggi, walaupun di beberapa hal yang lain butuh masukan. Jadi saya sebagai senior kadang-kadang sering bisikin, termasuk dalam administrasi surat menyurat. Ketika misalnya saya baca suratnya, aduh kacau. Saya temuin orang yang bikin surat. Kalau lain kali bikin surat harusnya seperti ini. Terus yang lain-lain, termasuk kemarin mau ke ke menteri, dari pagi hari saya udah ingatkan, tolong itu dicek, udah beres belum yang gitu-gitu. Karena kadang-kadang kan semangat tinggi, tapi kalau nggak ini dikontrol dengan baik, kacau juga kan. Nah itu masih kelihatan. Jadi memang semangatnya sih oke, tapi memang beberapa hal tetaplah butuh senior untuk yang memantau dan memberikan masukan. Jadi aku selalu mencobalah memberikan hal yang positif, baik kepada sekjen, kepada presiden, kepada yang lain-lain. Ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang harus dilakukan. Nah seperti itu. Tapi kelihatanlah ada semangat baru dari kawan-kawan yang mimpin sekarang. Berharap itu bisa terus ditingkatkan, tapi perlu juga evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan sehingga akhirnya ini bisa lebih bagus organisasinya. Kalau gerakannya Bang, gerakan KSBC saat ini, menurut Abang nih, udah tepat belum nih Bang dengan kayak sekarang nih? Karena gini, ya sorry, mau tidak mau bahwa kita berbicara saat ini dikondisikan sebetulnya semua seolah-olah menjadi bagian pemerintah atau di luar pemerintah kan gitu kan. Saya tidak mau menanya Abang apa gerakan di mana kita, enggak. Tetapi kita harus berbicara umum. Saat ini menurut Abang nih, gerakan KSBC ini udah tepat belum nih sebagai senior nih? Berkomunikasi dengan pemerintah itu penting. Tapi bukan berarti kita semua engage dengan pemerintah kan. Upaya-upaya penolakan kalau itu melanggar aturan atau mengganggu kesejahteraan kawan-kawan di bawah, itu harus dilakukan sesuatu penolakan gitu. Jangan sungkan. Dan itu dilakukan KSBC nggak saat ini Bang? Kadang-kadang susah juga sih memang ya masih banyak. Mungkin aku sih melihatnya sisi positifnya ya, karena corona ini mungkin jadi penghalang.
Tapi mudah-mudahan setelah ini kita mulai lebih kritis lagi melakukan saat sesuatu. Ini agak low berarti, Bang. Ya, itu bisa jadi alasan pembenar ya. Kalau misalnya itu belum dilakukan dengan lebih maksimal, itu bisa jadi alasan pembenar. Berharap setelah ini bisa lebih kritis lagi terhadap itu. Oke, Bang. Dua lagi, Bang. Sebelum yang kedua saya sih, Bang, saat ini kan sedang ada partai buruh. Ya. Nah, ini tidak bisa lepas dari namanya buruh karena namanya buruh kan gitu kan. Kita, kalau saya pribadi sih sangat menghormati lah untuk itu. Tetapi ada saat ini berbeda pendapat di beberapa pemimpin serikat buruh terkait partai ini kan gitu kan. Kalau Abang sendiri melihat, ya kan, seberapa penting sih kehadiran atau penting nggak sih saat ini lahir partai buruh, Bang? Iya, menurutku partai buruh penting. Penting. Dari dulu sebenarnya, bukan hanya dari sekarang. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kan, itu salah satu tujuan dari yang aku dapat dari pendiri partai buruh yang terbaru. Salah satu tujuannya adalah ingin menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini. Tapi ternyata kan pendirian partai buruh ini tidak maksimal melibatkan semua serikat buruh, hanya sekelompok saja, sehingga akhirnya ada pilih kasih, ada yang positif melihatnya, tapi ada juga yang itu tidak respect melihatnya. Jadi kalau ditanya apakah itu penting? Penting bagi buruh. Apakah buruh akan bersatu memilih partai buruh? Itu dia, itu masih sebuah perjuangan bagi kita semua. Dan akan kembali ke federasi atau konfederasi sendiri, Bang ya. Kalau FPM memang tidak ada saat ini secara organisasi, pernah nggak membahas menjadi bagian dari partai buruh atau tidak, Bang? Pernah membahas, tapi kita wait and see. Sampai nanti ke Kongres memutuskan apakah kita akan memberi lampu hijau kepada pengurus kita untuk terlibat di partai buruh, atau udah deh terserah yang individunya aja gitu. Terakhir, Bang, apa yang paling membuat Abang bangga menjadi bagian dari KSBC? Iya, ada perubahan. Iya, ada perubahan yang bisa dirasakan banyak orang lah. Siap. Mungkin dari sisi keuangan kita tidak kaya mungkin, tapi hati kita cukup bahagia. Kita bisa didoakan banyak orang. Kemana-mana misalnya kita bisa berkunjung gitu kan. Bisa bahkan ke luar negeri. Saya aja nggak mimpi jadi pengurus serikat buruh, nggak mimpi datang ke Jakarta, nggak mimpi bisa ke luar negeri. Jadi susah untuk menyebut satu persatu kebanggaan yang dirasakan menjadi aktivis buruh ini. Tapi khususnya di SBC. Keberhasilan membangun organisasi dan anggota itu menjadi kebanggaan ya, Bang? Ya, itu salah satu hal yang sangat penting. Karena memang lahirnya dari situ kan. Kita kembali ke awal tadi nih. Iya kan, bahwa ternyata yang Abang pikirkan bukan kepentingan pribadi atau keluarga, tapi karena orang lain. Nah, ini menjadi satu hal yang luar biasa, kawan-kawan. Saya dulu berpikir saya sendiri, sebagian orang atau saya masuk ke serikat buruh karena penderitaan saya. Iya kan? Sehingga kita mencoba mencari jalan, mencoba mencari kendaraan untuk keluar dari penderitaan itu. Tapi kalau ke Bang Rizwan kan beda. Karena penderitaan orang lain, bukan saya. Ya, ini saya dulu gajinya sudah besar kerja di perusahaan. Cukup besar karena disebut tenaga ahli di situ. Tapi memang sayangnya memang ada keterpanggilan hati kan, untuk mau membantu orang lain. Sayang sih, Bang, itu keuntungan kalau menurut saya. Gitu, keuntungan. Ya, karena ini menjadi inspirasi buat teman-teman buruh, siapapun nanti yang melihat video ini, karena memang saya sengaja menampilkan acara seperti ini, Bang, karena saya ingin berjuang melalui media sosial untuk buruh. Saat ini kita tidak bisa lagi turun ke lapangan sewaktu-waktu. Pemerintahan kita terbatas karena kita cuma ketua DPC misalnya. Tetapi ada sebuah media sarana yang bisa kita lakukan, makanya saya aktif di media sosial, Bang. Hal-hal seperti ini menjadi inspirasi untuk kaum buruh, kawan-kawan FPE, KSBC, dan juga buruh secara umum. Terima kasih, Bang Rizwan, sehat selalu. Tos dulu kita, Bang. Luar biasa. Thank you, Bang. Makasih. Menjadi inspirasi buat kawan-kawan. Itu kawan-kawan yang kami sampaikan. Semoga menjadi bermanfaat dan menjadi inspirasi. Itu tujuan saya, terutama kemanfaatan dari apa yang Bang Rizwan sampaikan tadi itu jauh lebih penting ya daripada ini hanya sebatas popularitas mencari, bukan sama sekali, tetapi inspirasi dan manfaat. Itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Thank you, Bang.